Selamat pagi saudaraku, Shalom. Sebelum kita memulai hari-hari kita, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas kehidupan ini. Biarlah hidup kami selalu benar di hadapan-Mu, agar kami selalu menerima berkat dan juga penyertaan-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, banyak respon orang terhadap kedatangan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Ada yang percaya, ada yang menolak, bahkan ada yang ragu-ragu tentang kehadirannya. Yesus sendiri datang ke dunia ini adalah sebagai utusan Allah untuk menyelamatkan dunia ini dan juga kita manusia. Persoalannya sekarang, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada orang yang menolak terang itu datang di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia takut kelakuannya, perbuatannya diketahui oleh orang lain. Dikatakan dalam konteks ini, siapakah terang itu? Terang yang sesungguhnya lah Yesus Kristus. Maka setiap kehidupan kita adalah berlandaskan dan berajaskan kepada kehidupan dan perbuatan daripada Yesus itu sendiri. Maka bila orang sudah hidup dalam terang, otomatis setiap perbuatannya terlihat dan dapat dinikmati oleh setiap orang dalam kehidupannya. Membenci terang adalah masalah persoalan, di mana masalahnya bukan terang itu tidak datang kepada dia, tetapi orang-orang tersebut tidak mau menerima atau mengakui terang itu sendiri. Maka boleh kita katakan dalam hal penerimaan ini adalah tergantung kepada masalah hati kita. Kalau hati kita sudah terpaut kepada Yesus Kristus, maka terang itu akan menjadi kehidupan bagi kita dan akan menjadi tindakan kita dan akan menjadi inti dari setiap perbuatan kita. Orang yang hidup di dalam kegelapan itu adalah dia melakukan kejahatan di dalam gelap itu sendiri, supaya orang lain tidak bisa melihat. Artinya, di dalam hatinya dan perbuatannya selalu diliputi oleh kegelapan itu sendiri. Dengan itu saudara yang kekasih, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini, menyatakan supaya kita hidup di dalam terang itu sendiri. Karena terang itu telah menjadi milik kita sendiri. Dan terang itu sudah menjadi pribadi kita yang sejati dalam kehidupan ini. Artinya saudaraku, kehidupan kita sebagai orang Kristen pada saat ini ditentukan oleh sikap dan perbuatan kita tentang penerimaan kita akan Yesus Kristus dalam setiap perjalanan kehidupan kita masing-masing. Maka dengan itu saudara akan kekasih, mari hiduplah dalam terang dan lakukanlah tindakanmu, perbuatanmu di dalam terang itu sendiri, yaitu kasih, kebenaran, sukacita, dan juga hidup dalam pengharapan akan kasih-Nya. Semoga firman Tuhan menerangi hati kita, sehingga tidak ada yang tersembunyi
dalam setiap tindakan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, berikanlah kepada kami terang itu, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu dan melakukan setiap firman Tuhan. Hari ini dan untuk selama-lamanya, biarlah kami terpaut hanya kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat dan juru selamat kami. Kami akan memulai segala aktivitas kami, terangi jalan kami Tuhan, agar kami memperoleh sukacita dan kehidupan di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Salam.